Roll 1, 2. Udah siap Kang Andi? 3 and action. What's going on? Andi Denari on Spotlight Channel. Episode kali ini luar biasa sekali karena saya bertemu dengan teman yang kalau dari sudut pandang saya ini orang yang menghilang, karena dulu kami sempat satu kota di kota Bandung dan saya sempat membuat proyekan band dengan beliau ini dan akhirnya bisa ketemu lagi tanpa sengaja. Tamu yang kita datangin hari ini adalah seorang chef. Dia punya satu restoran, Namas namanya. Ini tepatnya letaknya ada di Jalan Gunawarman, nomor 42. Ini dia the one and only chef Andrian Iskak. Apa kabar, Din? Saya bilangnya Andin soalnya. Sehat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Berarti kita terakhir ketemu kapan nih? Udah lama banget lah pokoknya. Zaman kuliah antara tahun 95 sampai 98 lah ya. 95-98. Bayangkan yang nonton ini pasti harusnya udah pada nikah. Baik, udah ketahuan umurnya juga. Udah pada nikah. Jadi kita bakal ngobrolin soal Chef Andin ini dengan pekerjaan seperti apa. Mungkin teman-teman sempat tahu tentang teknik memasak molekuler gastronomi. Sebenarnya teknik memasak. Saya tidak akan menjelaskan banyak soal molekuler gastronomi. Videonya udah banyak banget, mungkin Anda bisa cari platform video yang bertebaran. Saya pengen sedikit cerita tentang Chef Andin itu sendiri. Tapi mungkin kalau nge-highlight molekuler gastronomi itu, saya jadi penasarannya adalah bisnis ini sebenarnya di Indonesia, khususnya Jakarta, mendapat kendala nggak sih? Karena kan banyaknya mungkin restoran-restoran komersil yang kita makan ke sana dengan bayar murah pun kita bisa kenyang. Tapi kalau saya melihat teknik dan menu dari molekuler gastronomi ini, emang ini gitu kecil-kecil tapi kita harus bayar mahal. Banyak yang bilang saya emang kenyang dengan bayar mahal tapi menunya cuma segitu doang. Kendalanya apa yang dihadapin, Chef? Kendala 8 tahun lalu pas sekarang beda ya. Maksudnya 8 tahun lalu obviously lebih berat dibanding sekarang ya. Karena saat itu orang belum tahu molekuler gastronomi. Ya. Nggak banyak restoran yang berani mengusung konsep itu. Gitu. Pertama dulu tuh susahnya bahan-bahannya tuh nggak ada. Alat-alatnya nggak ada. Ilmunya juga nggak ada gitu. Jadi emang benar-benar gerilya untuk dapetin itu semua gitu. Nah tapi kalau sekarang gini loh, itu lucu ya, maksudnya dibilang kecil-kecil. Karena kalau kita bikin gede, entah kenapa kalau gede bentuk proporsionalnya kurang, secara estetika kurang baik lah. Terus kita bikin kecil supaya bisa bikin banyak, karena ada banyak teknik sebenarnya yang bisa di highlight. Gitu. Kalau misalnya dalam satu plate ada berbagai macam teknik, jadinya confusing. Betul. Ya. Jadi pengennya satu plate gede tapi makannya kecil. Biar orang fokus ke satu teknik atau highlight yang mau kita kasih tahu ke guest gitu. Betul. Nah, dibilang nggak kenyang juga itu lucu juga ya, karena mungkin yang orang lihat ya wajar ya ngomong begitu karena yang dilihat kecil. Tapi yang orang mungkin yang udah tahu, yang udah pernah makan di Namas, kecil dikasih 1000 porsi gitu kenyang juga ya. Nah, tapi nggak 1000 porsi juga. Jadi intinya memang kecil tapi banyak gitu loh. Jadi secara gramasi sih tetap sama aja juga. Betul. Berarti sebenarnya intinya adalah kalau kita mencoba masakan ini atau kita ada experience untuk itu sendiri, karena kan ini tidak seperti biasanya kita menyantap makanan yang ya kita mungkin datang ke restoran komersil lah. Tapi itu tadi ini makanan ini aman nggak sih dikonsumsi? Insya Allah aman lah ya pokoknya. Maksudnya kan mungkin kita semua punya risiko, kayak kalau kita makan pedes, makan nasi goreng pun gitu ya, kita tahu ada makanan yang banyak dimakan orang Indonesia favorit gitu. Kalau kebanyakan cabenya kan bisa kalau kontraksi juga ke perut. Iya. Tapi kalau ini emang aman untuk dikonsumsi. Ya intinya ya sama sih semua hal ya, kalau dikonsumsi dengan jumlah yang berlebihan ya pastinya nggak aman ya. Berlebihan. Dan lagi sebenarnya yang menarik adalah molekuler gastronomi nggak identik dengan bahan kimia yang nggak natural atau nggak hygiene atau nggak food grade, food safe atau apapun itu. Yang orang harus mengerti juga sebenarnya molekuler gastronomi ini sudah lama
ada di industri makanan. Contohnya kalau kita ke minimarket, itu sebenarnya ada molekular gastronomi. Ada sebenarnya, tapi kita ketahui. Orang cuma nggak tahu gimana proses bikin susu bubuk. Itu ribet banget sebenarnya. Mentransformasikan dari cair ke powder supaya jadi liquid lagi supaya taste-nya tetap kejaga. Itu adalah proses molekular gastronomi. Cuma kita mungkin nggak sadar itu ada di depan kita sendiri. Tapi itu bisa di placement nggak ke rumah? Maksudnya jadi makanan sehari-hari gitu. Itu it cost kan apa? Kalau itu menarik ya, karena akhirnya di Namas Dining kita misalnya ada 17 course, nggak semua course itu yang kita menggunakan teknik yang high end. Jadi sebenarnya people bisa melihat ini molekular gastronomi, tapi pendekatan kita itu bukan dari situnya. Pendekatan kita terhadap makanan di Namas itu lebih dari segi apa yang mau kita angkat secara artistiknya. Untuk mendekati ke konsep itu nggak harus melalui molekular gastronomi, tapi molekular gastronomi itu salah satu caranya. Gitu. Itu salah satu caranya. Berarti sebenarnya mungkin bisa aja sebenarnya untuk di placement di rumah. Bisa sebenarnya gitu. Cuman kadang kalau di rumah karena kita menyantap makanan yang simpel gitu, ada nasi, ada telur gitu sih ya. Cuman akan ribet mungkin kalau tiap harinya gitu ya. Kecuali seasonal. Di weekend mungkin bisa. Sebenarnya nggak juga, itu tadi kembali ke pendekatannya itu sendiri gitu. Kayak misalnya saya bikin kaviar dari telur ayam. Kaviar itu kan telur ikan sebenarnya, dan itu mahal. Iya, betul. Kita mau telur ayam jadi telur ikan, gimana caranya ya? Kita lihat telur ikan itu bentuknya kecil-kecil bulat gitu kan. Sebenarnya nggak pakai molekular gastronomi. Kalau mau ngerjain di rumah bisa. Pakai bahan-bahan yang ada di rumah bisa. Tinggal kita cari tahu. Jadi the way of thinkingnya sebenarnya gitu. Dari telur ayam jadi telur ikan, gimana caranya? Terusnya cuma perlu telur ayam sama minyak. Telur ayam dan minyak. Udah. Langsung udah bisa langsung. Jadi kalau di molekular gastronomi itu apa? Temperaturnya mesti precise, ya kan? Ukurannya mesti precise. Ya udah. Telur ayam, minyak, kalau bisa dibikin benar-benar kita temperatur kita jaga, itu bisa tuh kita tetesin dikit-dikit, lama-lama jadi kaviar. Gitu. Jadi kaviar. Mungkin Anda perlu mencoba nanti di rumah dengan bahan-bahan yang ada di depan mata kita sendiri. Terakhir mungkin untuk bisnis ini sendiri, molekular gastronomi di Indonesia ini perkiraannya menurut saya Andrian ini bakal ini nggak sih berkembang nggak sih? Karena gini ya, molekular gastronomi ya. Sebenarnya gini, mesti dibenerin dulu. Molekular gastronomi itu sebenarnya dipakai istilahnya itu untuk saintis. Ya. Sementara saya di sini bukan saintis, chef. Bedanya lumayan jauh. Ya. Di saintis itu they do food for the sake of science. Betul. Tapi kita chef, we do science for the sake of food. Jadi buat mereka yang penting apa? Sainsnya. Tapi buat kita yang penting foodnya berarti. Ya kan? Iya. Jadi kita nggak serta-merta melakukan ini untuk sains gitu. Nah, kalau kita bicara sains, itu selalu ada perkembangan. Ya kan? Pasti update terus. Ya. Kalau kita bicara perkembangan, berarti ya prospeknya akan mengikuti perkembangan itu sendiri gitu. Teknologi itu berkembang. Dulu nggak ada microwave, sekarang ada microwave. Itu juga berkat saintis yang bekerja menggunakan konsep food for the sake of science gitu kan. Jadi kalau kita bicara teknologi akan berkembang. Nah ini molekular gastronomi ini atau molekular cooking, chef yang kita sebut itu molekular cooking, itu ya akan berkembang terus seiring dengan perkembangan teknologi. Gitu. Begitu dengan bisnisnya itu sendiri. Jadi bisa aja kan seperti itu. Jadi mungkin balik lagi ke kita sendiri kalau ingin melakukan sesuatu yang baru, lebih mungkin mengedukasi juga, bisa mempelajari molekular gastronomi seperti apa. Tapi untuk pemula, andai kan saya tertarik dengan molekular gastronomi ini, apa yang harus saya lakukan pertama kali? Selain niat tentunya, kita belajar dulu pastinya. Oke. Yang paling awal aja dulu. Yang paling awal itu adalah open mind. Oke. Segala macam persepsi kita terhadap masakan, terhadap teknik masak, itu dikosongin dulu. Oke. Ya.
supaya kita bisa nerima hal-hal yang baru, hal-hal yang nggak pernah kita lakukan sebelumnya kita harus lakukan. Itu pertama, open mind, terus question everything gitu. Question everything itu iya. Dari kita question everything, kayak kita dapetin informasi lebih banyak, dapetin ilmu yang lebih banyak, akhirnya kita bisa kreasi lebih banyak lagi. Terus sekarang juga informasi apapun bisa kita dapatkan melalui cetak, melalui media cetak, melalui internet dan segala macam. Jadi itu sangat gampang lah. Apakah kita mencoba untuk kita yang dapat open minded? Oke, sekarang di luar konteksnya, karena juga teman-teman perlu tahu kalau sahabat saya ini dulunya juga ngeband. Saya awalnya kenal Andi adalah seorang gitaris. Ini ngomongin soal ngeband, Chef Andrian itu sekarang kangen gak sih ngeband? Enggak. Karena hampir setiap malam saya ngeband. Maksudnya? Dinamas. Iya di sini. Oh iya. Juga ada showcase juga main. Jadi ada konsep di mana kita menikmati makanan dengan high pitch note, low pitch note, and then rasa makanan itu akan berubah. Itu juga sama manggung juga sebenarnya. Iya. Ngeband juga sebenarnya. Tapi dalam bentuk itu. Iya. It feels better ya. Konteksnya adalah mereka menikmati musik, betul ya. Menikmati musik yang konsepnya ini kan multisensori kan. Betul. Dari awal mulut dimanjakan, hidung dimanjakan, mata dimanjakan, terus penutupnya adalah telinga. Betul. Jadi kayak kamu datang ke Namas, selesai makan, chefnya keluar bawa gitar gitu kan. Jadi benar-benar kayak ending dari suatu perjalanan, journey yang dapatlah klimaksnya gitu. Iya. And then sebenarnya sekarang lu masih ngeband intinya. Masih ngeband sebenarnya. Ngamen sebenarnya. Ngamen sendirian di tamu-tamu gitu. Kadang-kadang malah kayak kok I need level up ya. I need sedikit panggung. And then ada meja kosong. Ya udah gue naik aja ke atas meja. Serius ya. Oke. Bisa kita lihat untuk datang ke Jalan Guna Warman nomor 42. Ya ke Namas di sini. Terus ini jadi penasaran saya juga dulu. Saya sebenarnya ngeliat ada satu interview di video, ada pertanyaan menarik dari salah satu host, dan Chef Andi juga bilang kalau ketika dia berpindah haluan untuk menjadi chef waktu itu, dikarenakan Chef Andin tidak yakin dengan apa yang dilakukan, karena ngeband ini kayaknya tidak tidak masa depannya tuh suram kayak gitu. Itu sejak kapan? Pas ngeliat, aduh kayaknya gue nggak ngeband deh, gue jadi chef aja deh. Itu sejak kapan? Waktu zaman pasti masih di Bandung waktu itu kan. Ada pemikiran itu gimana? Kayaknya ini ngeband nggak ngasilin duit nih. Udah, gue nge-chef aja, masak aja. Enggak sih, cuman waktu itu di satu titik di mana setiap bikin lagu kok makin nggak bisa dinikmati sama diri sendiri, apalagi dinikmati sama orang lain gitu. Iya. Terus tapi mau nyalahin gimana ya, taste-nya pengennya yang aneh-aneh gitu kan. Jadi dulu sebelum main musik ngegambar ya kan. Terus ngegambar alirannya juga nggak jelas gitu. Okay. Main musik alirannya nggak jelas. Nggak yakin dengan itu. Maksudnya nggak yang pop ya, yang orang mudah terima gitu kan. Terus pas masak, ini kayaknya bakalan nggak jelas juga nih gitu kan alirannya kan. Kan. Tapi ya itu kan nggak bisa dielakkan ya. Betul. It's in me gitu kan. Betul. Karena sense-nya emang dari saya sendiri ketika kayaknya gue masak aja dari situ aja mungkin. Iya. Jadi kayak gini. Jadi dari mulai ngegambar musik, terus pas di musik kayaknya kayak I need to do something else. Tapi apa? Yang pasti nggak bisnis. Yang pasti I need to use my hand. Gitu. Buat I always told myself itu bukan businessman, tapi craftsman. Pekerja seni gitu. Pengrajin gitu. Yang menggunakan tangannya gitu kan. Ya udah, akhirnya apa ya? Udah waktu itu emang mungkin karena lagi lapar juga ya. Itu tadi. Jadi makanan gitu. Jadi makanan ya udah saya
I can do something with my hand, ya kan, mau ngerjain apa di makanan, ya udah dari situ mulai sebenarnya awalnya nggak confident karena nggak pernah masak sebelumnya pernah masak. Oke. Dan itu akhirnya berapa tahun setelah terjun ke dunia ke dapur itu dan sampai sekarang menjadi berapa tahun? 16 tahun. Ya. Oke, berarti sudah pernah mencoba menu makanan apapun, termasuk juga Chef Andin sangat menyukai kuliner Indonesia tentunya. Iya. Bisa juga baca beberapa videonya. Tapi saya pengen nanya, penasaran, masakan Indonesia apa yang belum sekalipun dicoba gagal mulu dimasak? Maksudnya pernah nyoba kan semua masakan, mencoba memasak tapi tiba gagal mulu. Masakan apa? Masakan dari mana? Ini masakan yang dari awal, masakan pertama yang gue masak. Apa tuh? Sampai sekarang gagal terus, tapi akhirnya emang nggak pengen berhasil juga. Masakan apa? Karena ada sentimental reason di balik ini gitu. Kalau sampai ini berhasil, masakan itu nggak jadi spesial lagi. Nggak jadi spesial lagi. Penasaran itu masakannya apa? Masakan itu nggak boleh diapa-apain. Masakan itu harusnya ya udah seperti itu. Cara mendapatkannya seperti itu. Tidak bisa dibikin aja. Jangan dibikin aneh, jangan dibikin apa-apa, nanti nggak spesial lagi gitu. Masakan martabak. Jadi setiap membuat martabak selalu gagal. Iya, dari awal mau bikin martabak itu karena pengen belajar gitar. Dari martabak itu. Jadi dulu tetangga tuh jago main gitar. Terus pengen belajar sama dia, ya kan? Dia cuma minta bayarin pakai martabak. Serius? Iya. Akhirnya nggak punya duit kan emang. Tapi ya udah mesti bayar pakai martabak gitu kan. Nanya lah ke tukang martabak, bahannya apa aja gitu. Ya kayaknya sih ini, karena bukan dia juga yang bikin kan. Mereka cuma ngadon-ngadon terus masak udah gitu kan. Udah coba bikin di rumah. Ya udah gagal gitu kan. Tapi diterima masih guru gitar itu. Tapi mencoba sekarang udah jadi, maksudnya as a professional chef, pernah mencoba membuat martabak itu lagi? Pernah, tapi abis itu gagal juga. Pengen aneh-anehin. Cuman jadi kayak menzolimi martabak itu sendiri gitu. Pokoknya harus original aja, martabak itu bentuknya harus original, cara mendapatkannya harus di sebelah abang-abangnya ngeliatin, naburin kayak gitu. Itu dia. Itu kita membuka kartu sedikit soal Chef Andin, ternyata martabak kelemahannya. Ada 2 pertanyaan lagi yang 2 terakhir ini penasaran soal role model. Seorang chef ini mungkin mempunyai role model. Kalau big 3-nya international chef, Andin ini siapa? Big 3 international. Heston Blumenthal, Ferran Adrià itu sama ya? Ferran Adrià. Ya. Sama Grant Eket. Itu role model. Untuk lokal? Haji Slamet, Nyonya Suharti, sama Haji Ishak. Almarhum ayah. Iya. Betul. Ini pertanyaan terakhir, makanan Indonesia apa yang terakhir Chef Andrian makan? Yang paling terakhir banget, mungkin 5 menit atau 10 menit yang lalu. Apa tadi? Cengek sama tahu crispy ya, Betul, itu luar biasa. Alhamdulillah, enak banget, dan tentunya ini pengalaman yang luar biasa. Ngobrolnya sih bentar, cuman kita banyak tahu tentang seorang chef Andrian Ishak, dan tentunya terima kasih atas waktunya, dan jangan lupa untuk mencoba pengalaman yang luar biasa, yang mencoba seperti apa masakan-masakan molekuler gastronomi yang kalau ngomongnya yang lebih awal sebenarnya bukan chef apa emang ada sebelumnya molekuler gastronomi ini untuk di Indonesia. Nah, waktu itu sih nggak tahu, sampai medianya bilang kita ini yang pertama sih, itu dia. Ini melakukan pengalaman yang luar biasa. Jadi makan kita yang benar merasakan pemikiran yang kalau kita makan ya tidak hanya makan. Jadi kita kalau pas mempelajari makanan itu ternyata coba datang ke Namas Dining. Itu tepatnya ada di lokasinya di Jalan Gunawarman nomor 42. Chef Andin, terima kasih. Sama-sama. Sukses terus, dan mudah-mudahan kita bakal menunggu nanti eksperimen yang gila lagi selanjutnya. Terima kasih, dan jangan lupa buat subscribe di Spotlight Channel. Terima kasih. Thank you. God.